Di saat-saat Pildo masih berusaha payah menginterogasi pemilik bar untuk menanyakan di manakah ia menyembunyikan obat-obatan itu, Jiwo yang pandai membaca gerak-gerik orang lain melihat salah seorang pelayan tampak gugup dan menutupi sesuatu di belakangnya. Benar saja, selain mengeceknya, obat-obatan itu disembunyikan di belakang pelayan tersebut. Kejadian itu membuat Pildo semakin terkesan dengan kemampuan yang dimiliki oleh Jiwo. Sementara itu, Gangja yang sudah dikeluarkan dari Dongchon 5 tahun yang lalu muncul kembali dengan tampilan yang berbeda. Ia berniat melawan Mujin dengan memperkenalkan narkoba jenis baru yang memiliki kualitas lebih bagus daripada sabu-sabu milik Mujin. Singkat cerita, Chagiho tiba-tiba mengumpulkan seluruh polisi dari divisi anti narkoba. Ia kemudian menjelaskan bahwa alasan mengumpulkan mereka adalah untuk menjalani misi penangkapan Choi Mujin yang tengah mengunjungi pabriknya. Jiwo terlihat khawatir dengan situasi yang terjadi, tetapi ia tidak bisa menginformasikan hal tersebut kepada Mujin karena sebelum rapat dimulai, seluruh ponsel anggota telah terlebih dahulu dikumpulkan. Operasi penangkapan pun dilaksanakan. Terlihat Jiwo dan yang lainnya mulai masuk ke sebuah kapal yang juga dinaiki oleh Mujin. Di saat-saat Mujin akan tertangkap, Jiwo berhasil menyabotase hingga membuat kapal tersebut terbakar, dan dengan ini Mujin berhasil melarikan diri. Ia juga memanipulasi Giho dengan berpura-pura menemukan sebuah pistol yang sebenarnya telah digunakan oleh dirinya sendiri. Sementara itu, orang kedua geng Dongchon yaitu Taiju mulai mempertanyakan kesetiaan Jiwo, karena tidak memberitahu akan adanya operasi penangkapan tersebut. Jiwo terkejut setelah mengetahui Mujin sebenarnya sudah lama jadi incaran polisi dalam berbagai kasus. Tapi karena tidak pernah ada cukup bukti, polisi selalu gagal mendakwanya. Pistol yang Jiwo gunakan untuk menyabotase timnya, yang sekaligus juga digunakan oleh seseorang misterius yang membunuh ayahnya itu, kemudian ia serahkan ke petugas untuk diteliti. Giho terlihat dimarahi oleh atasannya karena telah gagal menyelesaikan operasi tersebut, dan malah membakar kapal Mujin. Dari informasi yang sebelumnya disampaikan oleh Giho pada timnya, Jiwo kemudian memberitahu Mujin bahwa di hotelnya terdapat CCTV, dan karena CCTV itu juga berbagai informasi Dongchon bocor ke kepolisian. Selain itu, ia juga meminta maaf karena tidak bisa menginformasikan tentang polisi yang melakukan operasi penggerbekan terhadap dirinya. Setelah mendengar hal itu, Mujin langsung mencari CCTV tersebut lalu merusaknya. Giho yang mengetahui CCTV-nya dirusak mulai curiga ada seorang pengkhianat di timnya. Di scene lain terlihat Gangjai mengumpulkan pasukannya untuk balas dendam dan menyerang geng Dongchon. Ia pun mulai masuk ke game tempat berkumpulnya para anggota Dongchon dan langsung membantainya termasuk Taiju. Tapi untung saja, Taiju berhasil selamat dan hanya mengalami luka di tangannya. Hingga setelah itu, datanglah polisi dan mulai menyelamatkan para korban. Polisi sulit menyelesaikan permasalahan ini karena pihak Dongchon memutuskan untuk tutup mulut mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Mujin beserta gengnya terlihat tengah berduka atas apa yang baru saja menimpa pasukannya. Dan Mujin kemudian memerintahkan Taiju untuk sesegera mungkin menangkap Gangjai. Ia menganggap Gangjai sudah merusak harga dirinya. Merasa ada mata-mata Dongchon di timnya, Giho membuat jebakan dengan mengatakan kepada tim bahwa ia akan bertemu dengan seorang pengkhianat dari geng Dongchon yang telah menjadi informannya. Jiwo yang mendengar hal itu langsung menginformasikannya kepada Mujin. Sementara itu, Taiju terlihat membaca sebuah surat jebakan dari Giho yang bertuliskan tentang informasi lokasi Gangjai saat ini. Singkatnya, Taiju sampai di tempat yang dijanjikan dan Giho juga terlihat tengah berdiri di dekat mobilnya. Jiwo mulai membuntuti Giho untuk mencari tahu siapa sebenarnya pengkhianat yang dikatakannya itu. Pildo sebelumnya telah diminta Giho untuk mengawasi semua orang yang dirasa mencurigakan di sekitarnya. Hingga kemudian, Pildo bertemu dengan seseorang mencurigakan menggunakan helm. Itu adalah Jiwo, tapi karena memakai helm, ia tidak dapat mengenalinya. Lalu kemudian Jiwo melihat Taiju yang seakan-akan tengah bertemu Giho. Ia pun langsung menyampaikan informasi tersebut kepada Mujin. Setelah jebakan yang dibuatnya itu, Giho bisa menyimpulkan bahwa ada mata-mata di timnya. Ia mulai curiga terhadap Jiwo lalu meminta Pildo untuk terus menyelidikinya. 총기 분석 결과 나왔나요?
네, 지금 팀장님께. Singkat cerita, Jiwo membawa hasil analisis balistik dari senjata yang telah digunakan oleh seseorang yang telah membunuh ayahnya. Dijelaskan bahwa senjata itu milik seorang dari divisi narkoba bernama Son Jonsu. Jiwo terlihat sudah memegang pisau di tangannya. Ia mengira bahwa Giho telah memasukkan data tentang kepemilikan pistol tersebut. Tapi kemudian Giho menjelaskan bahwa Son Jonsu adalah rekannya yang sudah tewas 10 tahun yang lalu. Dia tewas setelah 1 bulan masuk ke dalam divisi narkoba. Setelah mendengar hal itu, Jiwo langsung mengurungkan niatnya untuk menikam Giho. Malamnya Jiwo bertemu dengan Mujin untuk menanyakan mengapa pistol itu bukan milik Giho melainkan milik rekannya yang sudah tewas 10 tahun yang lalu. Tapi kemudian Mujin meminta Jiwo untuk tidak terpengaruh. Ia menjelaskan bahwa Giho hanya memanipulasi dirinya. Singkat cerita, Pildo terus-menerus mengikuti dan mencari informasi tentang Jiwo. Tapi yang dirinya dapat hanyalah Jiwo yang tengah mencari keberadaan Gangjai sendirian. Hingga pada akhirnya, Pildo memutuskan untuk menemui Jiwo dan bekerja sama untuk menangkapnya. Beberapa saat kemudian, Jiwo dan Pildo akhirnya menemukan Gangjai. Dan di saat yang bersamaan, Mujin juga turun tangan untuk mencari Gangjai. Meskipun sebenarnya ia hanya khawatir kepada Jiwo yang berusaha mencarinya sendirian. Pildo dan Jiwo kewalahan karena Gangjai membawa pasukannya, dan mereka berdua pun pada akhirnya tertangkap. Gangjai tertawa setelah mengetahui Jiwo yang dulunya sempat bersama di geng Dongchon telah menjadi mata-mata di kepolisian dengan menggunakan nama Oh Ye-jin. Lalu kemudian ia mengirimkan foto Jiwo yang tengah terluka kepada Mujin. Dan Mujin pun langsung bereaksi setelah melihat foto tersebut. Dirinya mulai on the way menuju lokasi Gangjai berada. Sementara itu, Jiwo dan Pildo dimasukkan ke dalam alat pengacur besi yang sudah diberikan timer. Tampak keduanya diborgol di dalamnya. Untung saja, Mujin datang tepat waktu dan menabrak alat tersebut hingga tidak berfungsi. Dan mereka berdua pun berhasil keluar. Beberapa saat kemudian, polisi datang dan Jiwo pingsan karena terlalu banyak mengeluarkan darah. Sementara itu, Taiju mengkritik keputusan Mujin yang mencari Jiwo sendirian, yang seolah lebih mementingkan keselamatan Jiwo dibanding dirinya sendiri. Mujin kemudian menjelaskan ia ingin membalas budi akan keberanian Jiwo yang sebenarnya sangat berbahaya menyabotase saat operasi penangkapan dirinya. Lalu Mujin malah berbalik menanyakan peran Taiju dan kesetiaan Taiju terhadap dirinya. Mujin mengatakan itu karena berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Jiwo. Ia menduga Taiju adalah pengkhianat. Padahal masalah tersebut adalah ulah jebakan dan manipulasi Giho yang berusaha untuk meruntuhkan Dongchon dari dalam, dengan membuat hubungan pemimpin Dongchon dan wakilnya itu memburuk. Di rumah sakit, Pildo menyatakan kepercayaannya kepada Jiwo, karena selama penyelidikan yang ia lakukan, tidak ada yang perlu dicurigai dari dirinya. Tapi terlihat Giho masih belum yakin dan akan terus mengawasi Jiwo. Setelah apa yang telah terjadi, polisi dan geng Dongchon mulai memburu Gangjai. Demi keamanan identitas dan sebagainya, Mujin kemudian memerintahkan Jiwo untuk sementara meninggalkan Korea Selatan. Dirinya juga sudah memerintahkan bawahannya untuk menyiapkan sebuah rumah di dekat pantai impian Jiwo bersama ayahnya. Tapi Jiwo menolaknya karena ia beranggapan bahwa masih banyak hal yang belum ia selesaikan. Sementara itu, Giho masih terus menyelidiki Jiwo dengan memerintahkan bawahannya untuk melacak panggilan keluar dan masuk dari ponsel Jiwo. Singkat cerita, Jiwo pulih dan kembali ke kepolisian. Tak disangka, ia bertemu dengan polisi yang dulu pernah menangani kasus ayahnya yaitu Cho Jinsai. Di hadapan Giho dan yang lainnya, Jinsai berpura-pura tidak mengenal identitas asli Jiwo. Beberapa saat kemudian, Jiwo bertanya mengapa Jinsai tidak membongkar identitasnya. Tapi kemudian, Jinsai malah berbalik bertanya apa untungnya jika ia membongkar identitas Jiwo ke kepolisian. Mujin yang khawatir identitas Jiwo terbongkar, langsung membunuh Jinsai dan menenggelamkannya. Singkat cerita, Jiwo bertemu dengan salah satu anggota Gangjai dan mengancamnya agar ia diberitahu lokasi Gangjai. Setelah mendapat informasi itu, ia pun langsung mengabarkannya kepada Mujin. Mujin pun langsung on the way menuju lokasi Gangjai untuk menyerangnya meskipun sebelumnya ia diperingatkan oleh Taiju akan kemungkinan jebakan. Sementara itu,
Gang Jae yang tahu Mujin tengah menuju lokasinya tiba-tiba menelepon Giho dan memberikan penawaran win-win, di mana ia akan membantu menangkap Mujin jika polisi bisa melepaskannya setelah itu. Giho pun menyetujuinya dan langsung menuju lokasi Gang Jae. Terlihat Giho beserta timnya serta Ging Dongchon telah sampai di lokasi tempat Gang Jae berada. Di saat yang sama, Gang Jae berusaha untuk menghubungi Giho perihal rencana penangkapan Mujin. Tetapi Giho tak merespon panggilannya. Usut punya usut, Giho juga berniat untuk menangkap Gang Jae. Pertarungan antara geng Dongchon dan Gang Jae pun tak terhindarkan. Di saat-saat mereka tengah bertempur, Giho dan timnya datang dan menangkap semua anggota kedua geng. Sementara itu, ketua dari kedua geng tersebut yaitu Mujin dan Gang Jae masih terlibat dalam kejar-kejaran. Duel di antara mereka berdua pun kembali berlanjut. Tampak Mujin telah terdesak akibat pisau yang telah Gang Jae tusukkan di perutnya. Hingga kemudian, Jiwo dan Pilo datang untuk menghentikan duel di antara mereka berdua. Jiwo juga meminta Mujin untuk segera melarikan diri. Lalu kemudian, Gang Jae mencoba membongkar identitas Jiwo kepada Pildo. Tapi sebelum itu terjadi, Jiwo menembak Gang Jae hingga tewas dan Mujin pun berhasil melarikan diri.